Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas perjumpaan yang boleh terjadi pada hari ini melalui renungan online. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang dinyatakan pada kami saat ini. Kami boleh mendengarkan dan bertemu kembali dalam renungan online ini hanya karena kemurahan kasih Tuhan kepada kami semua yang mendengarkan pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan, dan mencari akan kebenaran firman yang akan menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan atas kami semua melalui Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami renungkan dan kami baca benar-benar kami diberi kekuatan dan penghiburan, dan terlebih lagi kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun. Bahkan ada yang berkata semakin lama kita hidup, semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai kehidupan. Seperti tiba-tiba anak mengalami kecelakaan, pasangan kita meninggal dunia, di PHK, atau didiagnosis mendapatkan kanker, dan sebagainya. Pencobaan tidak kenal status sosial, baik orang kaya ataupun orang miskin. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kejadian tersebut menimpa kita? Dan bagaimana caranya agar kita bisa menang atas pencobaan yang kita alami? Seberat apapun persoalan hidup kita, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Pada dasarnya Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi semua persoalan hidup kita. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan firman Tuhan kita hari ini yang kita baca dan kita renungkan akan membuka rahasia bagaimana bertahan dalam pencobaan. Yang pertama, hadapilah setiap cobaan dengan kebahagiaan atau sukacita. Maksudnya adalah jika kita menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menyikapinya dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan bersukacita. Menghadapi dengan sukacita berarti meyakini dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan mampu mengatasi setiap perkara dan persoalan dalam kehidupan kita. Memang
Biasanya setiap orang yang mengalami pencobaan pasti sukar untuk bahagia atau sukacita. Namun kita harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Dia siap menanggung beban kita, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 yang menyatakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menopang kamu. Bersukacita dalam pencobaan merupakan suatu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi dan kekuatan khusus, sehingga melihat masalah bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Yang kedua, bertahan dalam pencobaan. Artinya tidak mudah menyerah merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Salah satu kunci sukses orang-orang hebat di dunia ini adalah karena mereka tekun dan bertahan dalam menghadapi setiap kesulitan. Kita menghadapi badai kehidupan. Jangan lari dari melakukan hal-hal bodoh yang justru akan melawan Tuhan. Tetapi larilah kepada Tuhan. Oleh karena itu teruslah bertahan dengan satu pengharapan, bahwa Tuhan yang setia tidak meninggalkan dan membiarkan serta meyakinkan diri sendiri bahwa tidak lama lagi badai pencobaan pasti berlalu. Dengan tekun dalam pengharapan membuat kita menang dan kuat dalam menghadapi pencobaan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12 tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, meminta hikmat kepada Tuhan. Allah melalui bacaan firman Tuhan kita hari ini memberi salah satu jalan keluar atas pencobaan yang kita alami, yaitu dengan meminta pertolongannya. Namun banyak saudara-saudara kita yang tetap tenggelam dalam keterpurukan, walaupun sudah berdoa berkali-kali. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa selain mengungkapkan persoalan kita kepada Tuhan, kita juga harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Berdoa tetapi tetap mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Belajarlah dari Raja Daud yang dalam doanya bagaimana menghadapi musuh. Tertulis dalam Mazmur pasal 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan. Tuhanlah yang bekerja, bukan Daud. Itulah arti penyerahan diri. Kunci sukses meraih kemenangan atas pencobaan adalah tetap bersukacita, tekun dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala pencobaan, dan senantiasa meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa kepadanya. Dan bagi mereka yang mampu bertahan dalam pencobaan, Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian renungan hari ini. Roh Kudus menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Ketika kami berada dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan, terutama di masa pandemi ini Tuhan, saat ini kami tahu kemana kami harus bersandar, kemana kami harus melarikan diri kami. Hari ini Tuhan menjawab bahwa kami harus lari kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kami. Bahkan kami harus tetap bersukacita walaupun pergumulan itu berat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk semua pendengar pada hari ini
yang berada dalam pergumulan, persoalan hidup yang menghadapi mereka. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau-Lah yang mampu menghadapi dan mengatasi persoalan kami. Kami tidak hanya menyerahkan, tapi kami juga berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mampu mengatasinya. Dan anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus, yang akan selalu mengingatkan kami, yang mendorong kami, dan yang membuat kami mampu untuk bersuka cita, bersandar sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami pada saat ini boleh hidup dengan semangat, dengan sukacita, menjalani kehidupan kami bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Kiranya saudara-saudara boleh memperoleh kekuatan dan penghiburan. Sampai jumpa dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.